eh, di jalan menuntut ilmu itu jihad ya, sama dengan jihad fisabilillah gitu. Oke, pertama ya kita akan bicara soal aneka kebijakan dan praktek modernasi ekologi di Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya AMDAL itu ya ada di sini nih, kursornya kelihatan kan ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, AMDAL itu ada di proyek level, project level. Project level ini sangat kecil sekali ya. Nah, eh, ibaratnya ya, apa itu project level? Project level itu kalau seandainya di ITERA gitu lah ya, secara sederhana, di ITERA itu kalau mau bikin satu gedung ya, nah gedung itu harus punya yang namanya dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu baru gedung ya. Lebih luas daripada gedung itu apa? ITERA-nya. Lebih luas daripada ITERA-nya apa? Kabupaten Lampung Selatan. Lebih luas daripada Kabupaten Lampung Selatan apa? Provinsi Lampung. Lebih luasnya lagi Indonesia. Setelah itu dunia gitu ya. Nah, jadi AMDAL itu ada di tingkatan proyek ya yang sangat kecil sekali ya. Meskipun kecil, AMDAL ini juga punya cost yang tidak murah gitu ya. Jadi rate penyusunan dokumen AMDAL itu biasanya biasanya paling murah tuh di 1 sampai dengan 2 miliar. Nah, itu rate untuk penyusunan dokumen AMDAL seperti itu. Nah, dulu ya, nah dulu kita putar flashback ke belakang gitu ya, sangat sangat ini ke belakang sangat jauh. Ada yang namanya protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini sama seperti kurang lebih seperti COP26 ya. Nah, konvensi internasional yang berbicara soal perubahan iklim gitu ya. Yang berbicara soal bagaimana sih kita untuk sama-sama mencegah kenaikan suhu 2 derajat di planet bumi seperti itu ya. Nah, eh, teman-teman merasakan lah ya, merasakan bahwa dulu secara sederhana saya kalau SD itu diajarin guru Indonesia ini punya 2 musim ya. Pertama musim panas, kedua musim hujan. Musim panas itu Januari sampai Agustus, musim hujan itu September sampai Desember. Secara sederhana, guru itu bilang supaya tidak lupa, kalian bisa lihat yang ujungnya ber 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 itu akan musim hujan gitu ya, ujungnya ber 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 itu akan musim hujan. Nah, tapi sampai dengan saat ini karena climate change, perubahan iklim, kita tidak bisa lagi memprediksi musim tersebut gitu, ya. Nah, sekarang eh, saya tadi siang itu saya ngecek salah satu teman saya yang ada di ITERA ya, staff di ITERA itu buat story di WhatsApp gitu ya. Beliau buat story di WhatsApp eh, screenshot dari sebentar ya, ada yang bocor nih Elsa. Oke, nah itu screenshot dari apa namanya tang tangkapan layar handphone yang menunjukkan bahwa suhu di sana itu tembus 36 derajat dan feels-nya itu sampai dengan 38 gitu ya. Jadi sangat-sangat panas sekali gitu. Nah, saya pun merasakan beberapa hari ini sangat luar biasa panas sampai dengan malam ini tuh panas banget lah luar biasa gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi concern dunia, ya, menjadi concern dunia. Kenapa? Karena dampak ini akan sangat luar biasa ya. Nah, bisa jadi es di kutub utara dan kutub selatan mencair ya. Ketika mencair ya volume air akan meningkat gitu ya. Jadi semakin banyak volume air yang meningkat, maka daerah-daerah yang dulunya mungkin lebih tinggi daripada laut itu akan berkebalikan ya. Nah, jadi bisa jadi perairan yang berubah jadi lebih tinggi karena es-es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Selain itu juga banjir ada di mana-mana seperti itu ya, kerusakan lingkungan ya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di tingkatan internasional ya, kerusakan-kerusakan ekologi, ekosistem, lingkungan itu dibahas ya, ada protokol Kyoto, ada CITES ya, ada persetujuan Paris ya, ada protokol Cartagena ya. Nah, protokol Montreal. Nah, ini tahun 2022, kemarin 2023 atau 2024 itu kan ada COP 26 di
UK atau di Paris itu ya. Terus ada COP27 sudah dilakukan juga di Timur Tengah kalau nggak salah tuh negaranya gitu ya. Nah, mereka bilang gini, setiap negara itu yuk kita sama-sama, tujuan mereka berkumpul ya, seluruh negara di planet bumi itu berkumpul untuk mencegah kenaikan suhu 2 derajat gitu. Jadi salah satunya adalah negara-negara yang berhasil mencegah dan punya carbon capture yang luas itu akan dikasih insentif gitu. Maka Indonesia itu menjual menjual lahan. Bukan dalam tanda kutip tanah yang dijual, tapi Indonesia bilang, kami itu punya carbon capture, carbon sequestration yang sangat tinggi yang ada di Kalimantan ya. Nah, di hutan di Kalimantan itu adalah penambat karbon. Sehingga itu bisa dijual di taraf internasional. Jadi Indonesia bilang kami menambat 5 juta ton karbon di hutan Kalimantan. Jadi industri mana nih yang menghasilkan setara 5 juta ton? Misalnya Volkswagen ya, atau misalnya BMW, atau misalnya Intel, atau misalnya TSMC atau Apple gitu ya. Nah, itu misalnya industri mereka itu menghasilkan emisi setara 5 juta ton karbon. Nah, itu mereka bisa beli dari Indonesia gitu. Jadi siapa yang menghasilkan emisi harus membayar kepada orang-orang atau negara-negara yang dalam tanda kutip mampu menambatkan emisi karbon tersebut gitu. Nah, itu namanya carbon trading. Nah, itu yang jadi salah satu insentif bagi negara-negara yang mau merawat lingkungan seperti itu. Ada banyak lagi ya. Ada konvensi Basel, ada ISO ya, 14067 tahun 2018 tentang greenhouse gas, konvensi keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, ini adalah dari taraf yang paling tinggi, yang paling luar ya secara internasional gitu ya. Nah, setelah itu taraf yang lebih kecil nih apa? Ada instrumen ekonomi lingkungan ya. Setelah itu ada proper ya. Proper ini sekarang menjadi syarat-syarat perusahaan. Kalau perusahaan itu mau mendapatkan eh, rewards ya. Nah, setelah itu mereka mau menjual sesuatu. Nah, itu sekarang konsumen sudah sangat-sangat jeli sekali gitu ya. Nah, dan pemerintah juga sudah mensyaratkan bahwa berbagai perusahaan tuh harus punya dokumen proper gitu. Ya, di sana di dalam salah satu analisanya adalah LCA atau daur hidup, siklus daur hidup. Jadi bagaimana segala hal yang mereka lakukan ya itu tidak merusak lingkungan dan tidak menghasilkan emisi atau menghasilkan emisi yang seminimal mungkin gitu ya. Jadi siklus daur hidupnya itu tetap terjaga. Ada juga program ekonomi biru atau blue economy, yaitu jadi concern dunia juga saat ini. Ada Proclaim ya, ada NDC ya. Lalu ya. Nah, yang ini adalah nasional atau kabupaten level ya. Jadi di Indonesia ya nasional itu ada proper, ada blue economy gitu ya. Ada instrumen ekonomi lingkungan ya, ada Proclaim. Lalu ada di ekosistem level ya. Nah, misalnya ada gerakan pengelolaan sampah. Karena kita tahu ya, sampah ini nggak cuma bicara soal uh, estetika, tapi sampah ini ujungnya itu adalah emisi. Ya, jadi kalau sampah yang menggunung itu bisa menghasilkan jutaan ton emisi karbon seperti itu ya. Dia juga menghasilkan CH4 yang mudah terbakar gitu ya. Karbon dioksida ya, karbon monoksida ya. Nah, dan lain sebagainya. Dia juga menghasilkan air lindi yang berbahaya bagi lingkungan gitu. Ada konservasi hayati ya, rehabilitasi pantai dan pesisir ya, dan FLI GT. Nah, lebih kecil daripada itu, selanjutnya ada ini nih ya. Di tingkatan project ada cleaner production atau produksi bersih. Bagaimana kita mau memaksimalkan kegiatan produksi dengan minim menghasilkan limbah yang sangat minim atau kita menggunakan limbah untuk menciptakan valuable
valuable something lah ya, sesuatu yang bernilai gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah material baru ya, misalnya a biochar gitu ya. Biochar itu adalah salah satu material carbon rich material gitu ya. Itu dari solid waste gitu ya. Jadi dari limbah-limbah padat yang punya tinggi kandungan karbon, lignin ya, selulose seperti itu. Nah, setelah itu ada audit ya, setelah itu eco-label. Nah, eco-label ini juga saat ini jadi salah satu tren perusahaan gitu ya. Jadi sudah banyak orang-orang yang sadar bahwasanya keberlanjutan ini penting sekali karena ekonomi kita seharusnya itu bisa menciptakan sustainability. Sehingga misalnya salah satu contoh ya, kalau seandainya saya tuh beli paket gitu ya. Nah, di paket itu ketika dikirim misalnya JNT, JNE, si cepat dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti akan ada tuh eco label gitu ya. Nah, lalu ISO 14.000 ya, ISO 14.000 sekian gitu ya. Nah, ini ada di tingkatan project, termasuk juga AMDAL. AMDAL ini ya, itu bagian yang sangat kecil sekali daripada tujuan besar yang kita ingin capai di global level. Jadi untuk tidak menaikkan suhu 2 derajat di planet bumi, itu yang kita lakukan amat sangat kecil, misalnya di tingkatan AMDAL. Ya, seperti itu. Dan ini butuh cost yang luar biasa dan isinya tuh jelimet banget gitu. Ya, sama halnya dengan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang saya lakukan ini adalah bagian yang sangat kecil. Ya. Apa itu? Mendidik generasi muda supaya nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dengan generasi-generasi muda yang punya pengetahuan, punya apa namanya bekal yang cukup gitu ya. Lalu untuk guru juga begitu, mereka mendidik dari SD sampai SMA seperti itu ya, atau TK gitu ya. Nah, untuk orang yang bekerja di kantoran, mereka juga demikian ya, mereka mengurusi administrasi supaya semuanya lancar ya, supaya segala hal bisa berjalan sehingga orang-orang yang diurus administrasi itu misalnya punya anak ya, punya keluarga, itu akan menyongsong 2045. Jadi segala hal itu saling bahu-membahu untuk mencapai sebuah tujuan besar. Nah, untuk mencapai tujuan besar itu, saat ini kita berada di titik yang ini. Ya, titik AMDAL seperti itu. Oke, sebelumnya tadi ada yang mau tanya ya, saya malah lupa nih. Si ini ya, siapa tadi waktu sebelum sholat raise hand? Siapa tadi ya namanya ya? Masih mau tanya nggak? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau gitu yang lain ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, Tidak, Pak. tidak ada. Siap, kita lanjut ya. Perlu digarisbawahi bahwa nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah dokumen AMDAL gitu ya. Jadi pertemuan 8 itu informasi bahwa teman-teman itu diminta untuk melakukan sebuah tugas mandiri dengan membuat dokumen AMDAL. Ya, dokumen itu boleh melakukan apa namanya bimbingan selama prosesnya sebelum UAS dan ketika UAS sudah harus dikumpulkan gitu ya. Nah, nanti dibagi saja, kita akan bagi di akhir perkuliahan. Satu kelas ada berapa orang, kita bagi per kelompok seperti itu. Oke, saya izin lanjut. Nah, 5 elemen penting ya terkait AMDAL dan UKL-UPL gitu. Saya mau konfirmasi dulu gitu ya. Teman-teman sudah belajar kan ya, misalnya definisi AMDAL itu apa sih gitu. Sama Pak Rio kan? Sudah belum ya? Gimana Jason? Belajar apa, Pak, tadi, Pak? Terputus. Definisi AMDAL, misalnya pengantar AMDAL lah. AMDAL itu apa sih? Kepanjangannya apa? Oh, udah, Pak. Sudah ya? Oke.
Saya konfirmasi sedikit ya. AMDAL itu apakah nama dari sebuah dokumen atau dia merupakan instrumen? Jason, bisa bantu saya? Pertanyaannya apa tadi, Pak? AMDAL itu, ya apa yang kamu tahu soal AMDAL deh, gitu aja deh. AMDAL itu setahu saya itu dokumen buat usaha atau kegiatan, Pak, di lingkungannya supaya bisa dilakukan perusahaannya, kegiatannya. Oke. AMDAL itu izin lingkungan gitu ya. Eh, AMDAL itu nama sebuah dokumen atau sebuah instrumen. Dokumen. Dokumen, Pak. Dokumen ya. Jadi AMDAL itu ada satu dokumen yang namanya AMDAL atau seperti apa? Silakan, Jason. Banyak, Pak, yang dari AMDAL. Apa? Ada ANDAL, RKL, RPL, Pak. Oke, berarti sudah hampir nyambung lah ya, tapi belum sempurna gitu ya. Jadi betul, AMDAL itu adalah sebuah instrumen ya, instrumen lingkungan. Jadi sebenarnya AMDAL itu adalah kumpulan dokumen dari KA, kerangka acuan ANDAL, dan RKL, RPL gitu ya. Nah, KA ANDAL itu ibaratnya ya, kalau di dalam perkuliahan itu sempronya gitu ya. KA ANDAL itu adalah kerangka acuan ya yang menginformasikan apa saja sih yang akan kita lakukan ya dalam menganalisa lingkungan tersebut. Saya kasih contoh ya, saya boleh coret-coret di sini ya. Bentar, saya share screen-nya ini aja deh. Oke, sudah terlihat ya. Saya coret-coretnya ini pakai mouse ya, jadi kalau tulisannya jelek, saya mohon maaf. Pen ya. Nah, ini adalah AMDAL gitu ya. AMDAL ini adalah instrumen ya. Dia tuh punya 3 dokumen gitu. KA, KA ANDAL, ANDAL, N ini ya, bukan M ya. Ini N ya. Dan RKL, RPL gitu ya. Jadi, kalau seandainya nih apa ya? Askal Noval ya. Nah, Aska Noval, saya bilang ke Aska Noval, Aska, saya mau buat sebuah proyek tambang batu bara di sini. Ya, saya mau buat nih tambang batu bara. Tolong dong kamu urus izin lingkungannya gitu ya. Nah, sudah diajarin belum ya apa namanya ritme izin lingkungan itu kita ngurus apa dulu, kemana dulu, penapisan gitu ya, penapisan dan lain-lain itu udah ya. Oke, belum ya. Oke. Jadi kalau seandainya ini adalah Askal, saya mau bikin tambang batu bara gitu, tolong urus izinnya. Ini tambangnya belum dibuka ya, jangan tambangnya sudah dibuka. Jadi ini masih hutan ya, masih hutan belantara. Tapi udah disurvei nih, di bawah ini ada coal ya, ini SIM A gitu ya, SIM A, SIM B, SIM C, SIM D gitu ya. Nah, si ini itu akan datang dulu nih, datang ke Dinas Lingkungan Hidup, ya, Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan penapisan ya. Nah, penapisan ini untuk kita tuh dapat
informasi apakah si kegiatan kita ini itu wajib AMDAL atau cukup UKL UPL atau SPPL saja. Nah, ini ada 3 nih ya. Nah, AMDAL ini yang paling berat. Dia berdampak langsung, penting, signifikan. Pokoknya dia tuh sangat merusak ya. Kalau UKL UPL itu di bawahnya, industrinya itu moderat, menengah gitu ya. Nah, kalau SPPL itu surat pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan hidup gitu. Ini sederhana sekali, hanya bentuk form saja gitu. Nah, ini nih ada checklistnya nih ya. Nah, ini nih ada checklistnya. Apakah dia berseberangan, berbatasan dengan apa namanya pantai, apakah dia berdampak terhadap lingkungan, dia berdampak terhadap badan air, dia berada tempat ini nanti di checklist nih, checklist. Kalau seandainya setelah di checklist dia berdampak penting dan signifikan, ya dia wajib AMDAL. Ya, kalau dia menengah dia akan UKL UPL. Kalau ternyata ini ya dampaknya itu hanya debu-debu sedikit lah gitu ya. Nah, dia hanya cukup SPPL saja. Ya. Nah, anggaplah tambang ini setelah ditapis dia wajib AMDAL. Ya. Oh, dia wajib untuk mengurus AMDAL nih. Oke, si Zofa tadi itu ya, siapa itu? Lupa saya. Nah, setelah itu yang pertama dia lakukan setelah dia komunikasi lagi dengan lingkungan hidup, oke Pak, kami wajib AMDAL nih Pak. Ya, si Zofa akhirnya harus membuat sebuah dokumen yang namanya KA ANDAL. KA ANDAL ini mempunyai informasi terkait dengan aspek lingkungan, dampak lingkungan ya, air, tanah, udara, biota ya, flora ya. Di sini biota, fauna ya, itu flora gitu ya. Setelah itu apalagi ekonomi, setelah itu sosial budaya gitu ya. Setelah itu apalagi banyak hal semuanya. Jadi semua aspek. Nah, jadi si Zofa tadi sebagai orang yang ditugaskan untuk membuat dokumen AMDAL, orang yang ditugaskan untuk membuat itu disebut dengan pemrakarsa ya. Nah, pemrakarsa. Nah, pemrakarsa ya. Nanti kita akan bicara syarat menjadi pemrakarsa ini apa saja gitu. Jadi si Zoya tadi setelah dia apa namanya ditunjuk sebagai pemrakarsa, dia akan buat nih dokumen KA ANDAL. Nah, dari dokumen KA dia menginformasikan ya, KA ini sama seperti sempro. Jadi nanti ketika penelitian dia mau ngapain gitu. Nah, jadi dokumen KA ini menginformasikan nanti dokumen yang akan dianalisis atau lingkungan yang akan dianalisis itu apa aja. Boleh jadi udara tidak termasuk karena tidak ada dampak terhadap udara, boleh jadi gitu ya, tergantung industrinya, tapi mustahil juga gitu. Jadi di dokumen KA ini akan bicara soal udara dianalisa, air dianalisa, ini dianalisa. Airnya di mana aja? Apakah dia ke badan sungai atau air tanah gitu ya? Atau air tanah atau ke sungai ya atau danau gitu ya atau kemana gitu. Nah nanti akan didetail. Tapi di KA itu baru rencana, belum ada hasil ya, belum ada hasil. Jadi belum ada ini konsentrasinya berapa sih, tercemar atau tidak gitu ya, belum ada, baru rencana. Jadi besok kami itu mau menganalisis A B C D F G gitu ya. Nah setelah dokumen KA ini dibuat, maka si Zoya tadi itu lanjut untuk presentasi atau sidang KA ANDAL di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti akan ada tim penilai ya, tim penilai itu dari pakar ya, orang dinas, pakar dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, itu AMDAL ya, AMDAL dan UKL gambarannya gitu ya. Kita lanjut lagi.
Nah, kita akan bicara ya tentang wajah AMDAL. Ya. Wajah AMDAL ini ya disederhanakan seperti halnya kondisi lingkungan atau rona lingkungan hidup awal sebelum proyek itu dibuat gitu ya. Nah, lalu AMDAL ini ya adalah sebuah instrumen yang proaktif ya di dalam mencegah kerusakan lingkungan. Nah, lalu ada yang namanya proses penapisan. Nah, proses penapisan ini yang tadi saya jelaskan itu gitu ya. Apakah dia wajib AMDAL atau cukup UKL-UPL atau cukup SPPL malah di bawahnya gitu ya. Lalu ada proses penilaian AMDAL. Nah, ini yang tadi saya bilang ada sidang KA AMDAL, sidang AMDAL. Nah, ya. Dan nanti ada laporan per 6 bulanan yang disebut dengan RKL RPL. Itu adalah proses monitoring, ya, monitoring lingkungan. Setelah itu ada etika dan moral AMDAL, nah, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya, menarik sekali. Nah, AMDAL itu ya, itu ada di mana? Ada di konsep desain. Nah, kalau kita ya, nah project life cycle ini ya, nah ini ada banyak ya, ada banyak. Ada konsep desain, ini yang paling pertama ya, konsep desain, setelah itu desain, pembuatan konstruksi, commissioning, operasi dan monitoring ya, land use planning-nya gitu ya. Nah, ini akan muter-muter terus gitu ya. Nah, jadi AMDAL itu adalah bagian konsep desainnya. Jadi jangan kita buat dokumen itu ketika barang jadi gitu ya. Jadi jangan, udahlah hotelnya bangun dulu lah, santai aja lah. Ini proyeknya Gubernur Wakanda gitu ya di provinsi X gitu ya, proyek Gubernur Wakanda yang mau bikin hotel gitu. Jadi udahlah punya gubernur ya, nggak akan ada yang berani ganggu lah. Kita jalan bangun dulu aja, nanti AMDALnya belakangan gitu. Nah itu banyak terjadi di negara Wakanda gitu ya. Itu banyak terjadi di negara Wakanda. Bahkan di tempat saya tuh ada sebuah